Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayatul Fadiyah dengan NIM 211101080015. Saya dari Prodi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan mata kuliah studi hadis dan hadis tarbawi yang diajari oleh Bapak dosen Bahrul Munib. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya penelitian matan dan sanad hadis. Di sini saya akan membahas satu persatu, yaitu dari pengertian matan dan sanad hadis, pengertian dan penelitian sanad dan matan hadis, dan apa tujuan dan manfaat penelitian sanad dan matan hadis, dan juga faktor-faktor yang mendorong penelitian sanad dan matan hadis, dan urgensi penelitian sanad dan matan hadis, dan juga bagian-bagian yang harus diteliti pada sanad dan matan hadis. Baiklah, kita langsung saja ke poin yang pertama, yaitu matan, pengertian matan dan sanad hadis. Apa sih sebenarnya itu matan dan apa itu sanad? Baik, sebelumnya di sini kata sanad menurut bahasa ialah sesuatu yang kita bersandar kepadanya, baik itu berupa tembok dan yang lainnya. Olehnya, surat utang juga dinamai sanad karena kedua pihak itu bersandar kepadanya. Dan di sini kata sanad juga dapat diartikan dengan punggung atau puncak bukit. Nah, dalam istilah ahli hadis, sanad itu ialah jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis. Nah, ulama yang lain misalnya Al-Sayuti mengatakan bahwa sanad adalah menerangkan tentang jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis. Ia menyamakan dengan isnad menurut sebagian ulama hadis. Sanad kadang juga diartikan sebagai torik, yaitu artinya jalan, dan juga wajh, digunakan dalam maksud yang sama. Sanad memegang peranan penting dalam menentukan keabsahan suatu hadis, sampai-sampai ia dipandang setengah dari agama. Nah, sanad di sini merupakan sekumpulan perawi yang menukil isi hadis dari sumber utamanya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada para perawi yang terlibat dalam rangkaian ini. Akan tetapi, bukan tidak mungkin terdapat berbagai kriteria yang harus ada pada para perawi dalam rangka memastikan kebenaran atau kesohihan suatu hadis ini. Nah, hal ini juga disebabkan munculnya perang politik dan kepentingan pasca wafatnya sahabat Utsman bin Affan, yaitu dengan menggunakan legitimasi aneka ucapan yang dianggap berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya oleh karena itu dibutuhkan kejelian yang khusus dalam identifikasi rantai sanad sebuah hadis, atau lebih populer disebut dengan metode kritik sanad. Bisa dibilang metode penelitian sanad. Nah, selain sanad, dalam sebuah hadis ini juga pasti memuat sebuah matan. Di mana ada sanad, pasti di sana ada matan. Nah, karena kenapa? Matan hadis adalah isi atau pesan hadis itu sendiri. Nah, kedua unsur ini, yakni sanad dan matan ini, mesti diperiksa atau dikritik agar sebuah hadis dapat diketahui kualitasnya. Nah, biasanya pemeriksaan hadis ini bukan berarti meragukan hadis Nabi Muhammad SAW, tetapi melainkan bertujuan guna memeriksa kualitas hadis tersebut, mengingat periwayat hadis tetap manusia biasa yang bisa jadi melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Baik, secara singkat saja ya, ada beberapa kriteria kaidah kesohihan hadis, yaitu ketersambungan sanad ini sangat penting, dan juga kredibilitas periwayatnya. Lebih detailnya penulis akan memaparkan dalam pembahasan. Nah, dalam tulisan ini penulis akan membahas tentang metode kritik sanad dan matan, atau bisa dibilang metode penelitian sanad dan matan. Nah, seperti salah satu tokoh, Syuhudi Ismail, menukil salah satu ahli hadis yang merumuskan kaidah kesohihan hadis, yakni Abu Amr Utsman
bin Abdurrahman ibnu al-Salah. Beliau menjelaskan bahwa hadis yang sahih adalah hadis yang sanadnya tersambung, yang disampaikan seorang yang adil serta dobit kepada orang yang adil serta dobit lainnya, dan seterusnya, serta tidak memuat syaz dan illah. Baik, seperti yang dikatakan tadi bahwa sanad itu bisa dibilang dengan torik, yang artinya jalan, karena sanad ini merupakan jalan yang menyampaikan periwayat kepada matan al-hadis. Nah, ketika membahas masalah sanad, maka tidak akan luput dari istilah musnad dan isnad, karena istilah-istilah tersebut itu sangat berkaitan erat dengan sanad. Nah, adapun sanad hadis ini jika ditinjau dari kuantitasnya dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Baik, di sini saya akan memaparkan kriteria dalam kritik sanad, yaitu diantaranya kebersambungan sanad, keadilan perawi dalam sanad, kedobitan perawi, dan juga terhindar sanad dari syadz, yang terhindar dan juga terhindar dari sanad dari ilat. Nah, masing-masing kriterianya itu akan diuraikan seperti yang sudah saya buat makalah. Di sini saya akan coba menjelaskan secara singkat sejelas mungkin. Baik, lanjut ke poin berikutnya, yaitu matan. Nah, pengertian matan. Matan di sini atau bisa dibilang al-matan menurut bahasa adalah mairtafa min al-ardi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Matan adalah redaksi hadis yang menjadi unsur pendukung pengertiannya. Nah, perkataan yang disebut di akhir sanad itu yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang disebut sesudah hadis yang disebutkan. Nah, perkataan yang disebut sebagai akhir sanad itu yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya. Dengan kata lain, matan adalah redaksi dari hadis. Begitu. Nah, ini seperti contoh yang dinamakan matan hadis yang terkait dengan matan atau redaksi yang perlu dicermati lagi dalam memahami hadis, yaitu ujung sanad. Matan hadis itu sendiri dalam hubungannya dengan hadis lain yang lebih kuat, dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya. Nah, apakah ada yang melemahkan atau menguatkan? Dan selanjutnya dengan ayat Al-Quran. Nah, apakah ada juga yang bertolak belakang? Kita bisa baca dan mendalami tentang sanad dan matan hadis ini. Bahkan tidak banyak pula ya, kita sering dijumpai di dalam kitab-kitab hadis perbedaan redaksi dari matan suatu hadis mengenai suatu masalah yang sama. Hal ini tidak lain adalah karena terjadinya periwayatan hadis yang dilakukan secara maknanya saja, atau bisa dibilang riwayat bi al-makna, bukan berdasarkan redaksi yang sama sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah. Jadi, periwayatan hadis ini yang dilakukan secara makna adalah penyebab terjadinya perbedaan kandungan atau redaksi matan dari suatu hadis. Lanjut ke berikutnya, yaitu poin B, penelitian sanad dan matan hadis. Nah, di sini kata penelitian atau bisa dibilang kritik dalam ilmu hadis sering dinisbatkan pada kegiatan penelitian hadis yang disebut al-naqdu, yang secara etimologi adalah bentuk masdar yang berarti mayyazah, yaitu memisahkan sesuatu yang baik dari yang buruk. Nah, kata al-naqdu itu juga berarti kritik. Seperti dalam literatur Arab ditemukan kalimat naqdu al-qalam wa naqdu al-syi'r yang berarti mengeluarkan kesalahan atau kekeliruan dari kalimat dan puisi. Dalam ilmu sejarah, penelitian matan, naqdu al-matan ini dikenal dengan istilah kritik intern atau al-naqdu ad-dakhili. Adapun untuk penelitian sanad bisa dibilang naqdu al-sanad, disebut dengan kritik ekstern atau naqdu al-khariji. Kalau sanad itu ekstern, tapi kalau matan itu masuk ke intern. Ulama ahli hadis telah menyusun berbagai kaidah yang berhubungan dengan penelitian matan dan sanad hadis. Mereka menggunakan sejumlah kaidah di antara pendekatan sejarah, penelitian sejarah,
banyak bersamaan di samping sejumlah perbedaan antara kaidah yang berlaku dalam ilmu hadis dan juga ilmu sejarah. Nah, selanjutnya ada kalanya juga setelah hadis diteliti sanad dan matannya itu diketahui bahwa hadis tersebut itu berstatus makbul. Ternyata hadis tersebut bertentangan dengan hadis yang lain yang bisa dibilang dengan status makbul juga, atau dalil lainnya yang sahih. Untuk kepentingan penelitian hadis, ulama ahli kritik atau ahli penelitian ini telah menyusun berbagai kaidah dan cabang pengetahuan hadis yang disebut dengan ulum al-hadis. Objek kajian dalam kritik atau penelitian hadis adalah yang pertama, yaitu pembahasan tentang para perawi yang menyampaikan riwayat hadis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sanad. Yang kedua, pembahasan materi atau matan hadis itu sendiri. Apabila penelitian ini diartikan hanya untuk membedakan yang benar dan yang salah, maka dapat dikatakan juga bahwa kritik hadis atau penelitian hadis ini sudah dimulai sejak pada masa Nabi Muhammad SAW. Tapi pada tahap ini, arti kritik tidak lebih dari menemui Nabi SAW dan mengecek kebenaran dari riwayat kabarnya berasal dari beliau. Lain halnya dengan masa sesudah Nabi wafat, maka kritik atau penelitian hadis ini tidak dapat dilakukan dengan menanyakan kembali kepada Nabi, melainkan dengan menanyakan kepada orang atau sahabat yang ikut mendengar atau melihat bahwa hadis itu dari Nabi, seperti sahabat Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan juga Aisyah dan Abdullah ibnu Amr. Lanjut ke poin C, yaitu tujuan dan manfaat penelitian sanad dan matan hadis. Apa sih sebenarnya tujuan? Apa sih manfaatnya dari sanad dan matan hadis ini? Sepertinya ini terlalu penting dalam hadis. Jelas, karena ini merupakan tujuan pokok dari penelitian sanad dan matan hadis. Untuk mengetahui kualitas suatu hadis dan tak lain dan tak bukan, pasti mengetahui kualitas suatu hadis. Karena hal tersebut itu sangat fungsional. Fungsional berhubungan dengan kehujahan hadis. Suatu hadis dapat dijadikan hujah atau bisa hujah itu dalil ya dalam menetapkan hukum apabila hadis tersebut telah memenuhi syarat-syarat diterimanya makbul suatu hadis. Hadis yang perlu diteliti adalah hadis yang berkategori ahad, yaitu yang tidak sampai kepada derajat mutawatir, karena hadis kategori tersebut berstatus zanni al-wurud. Nah, beda lagi dengan hadis mutawatir. Para ulama ini tidak menganggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena hadis kategori ini telah menghasilkan keyakinan yang pasti bahwa terhadap hadis mutawatir tidak dapat dilakukan penelitian lagi. Lanjut ke poin D, yaitu faktor-faktor yang mendorong penelitian sanad dan matan hadis. Di sini ada beberapa faktor, namun izinkan saya untuk menyebutkan dari faktor pertama. Yang pertama, karena kedudukan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Kenapa begitu? Karena diterimanya hadis itu sebagai salah satu sumber ajaran Islam merupakan keniscayaan, karena begitu luas lingkup Al-Quran di satu sisi dan keterbatasan manusia-manusia dalam memahami Al-Quran di sisi yang lain. Maka terhadap hal ini, Nabi Muhammad SAW bertugas menjelaskan secara rinci dan juga mendapat legitimasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan umat pengikutnya berkewajiban mengikutinya. Dan yang kedua faktor, yaitu tidak seluruh hadis ditulis pada masa Nabi SAW. Karena kenapa? Bahwa hadis Nabi lebih sedikit yang ditulis dibanding dengan yang diriwayatkan secara hafalan di kalangan para sahabat, dan itu pun belum mendapat pengujian atau cek ulang di hadapan Nabi SAW. Terus yang poin ketiga, adanya munculnya pemalsuan hadis. Kita sering mendengar cerita munculnya pemalsuan hadis. Berbagai faktor juga yang mendorong pemalsuan hadis ini yang bisa menyebabkan banyak bermunculan hadis-hadis palsu. Dan akhirnya umat Islam ini mengalami kesulitan untuk mengetahui hadis yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan yang asli berasal dari Nabi SAW. Maka dari itu, mendorong kegiatan penelitian hadis itu semakin penting.
Dan poin keempat yaitu lamanya masa pengkodifikasian hadis. Pengkodifikasian hadis secara resmi itu baru dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, dan Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri adalah satu di antara ulama yang berhasil melaksanakan perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dalam penghimpunan hadis. Poin yang kelima yaitu beragamnya metode penyusunan kitab-kitab hadis. Nah, tidak seragamnya metode dan sistematika penyusunan kitab-kitab hadis ini pada masa penghimpunan itu, karena adanya beragam metode, maka para ulama hadis menilai dan membuat kriteria tentang peringkat kualitas kitab-kitab hadis seperti Al-Kutub Al-Khamsah, Al-Kutub Al-Sittah, Al-Kutub Al-Sab'ah, dan sebagainya. Dan yang faktor berikutnya adanya periwayatan hadis secara makna. Nah, sebagian sahabat ada yang membolehkan periwayatan hadis ini secara makna, seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, dan juga Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan Aisyah, serta sahabat yang lainnya secara ketat melawan periwayatan hadis secara makna, seperti Umar ibnu Al-Khattab, Abdullah ibnu Umar bin, dan Zaid ibnu Arqam. Kalangan sesudah sahabat terdapat juga para ulama yang membolehkan periwayatan hadis secara makna, namun dengan syarat-syarat tertentu, seperti perawi yang bersangkutan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab. Dan selanjutnya berlanjut ke poin E, yaitu urgensi penelitian sanad dan matan hadis. Nah, penelitian hadis ini sebagai salah satu disiplin ilmu yang mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, dilakukannya sebagai usaha penelusuran hadis dengan bersifat kritis dalam memeriksa dan menyeleksi hadis-hadis Nabi SAW. Dan selanjutnya dapat membebaskan dari kecacatan. Nah, kecacatan seperti apa? Ini sering terjadi kekhawatiran, dan kekhawatiran ini juga bisa terbukti karena adanya pemalsuan hadis. Di lain sisi, adanya pendapat sahabat dan tabi'in yang oleh sebagai ulama menilainya sebagai hadis dengan menamainya hadis mauquf atau maqtu, sedangkan yang lainnya menolak. Mereka beralasan bahwa yang dimaksud dengan hadis adalah bersumber dari Nabi SAW dan dapat dijadikan sebagai sumber ajaran Islam, sebagai hujjah, dan sebagai objek kajian. Maka dengan demikian juga penelitian hadis harus diarahkan kepada dua objek penelitian, yakni yang pertama penelitian sanad dan yang kedua matan. Nah, tujuan pokok penelitian hadis ini, baik penelitian sanad maupun matan, adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang dimaksud hingga dipastikan status hadis itu sahih atau makbul, doif atau mardud. Oleh karena itu, penelitian terhadap hadis Nabi Muhammad SAW menjadi penting dilakukan oleh para ilmuwan dan menjadikan hadis atau ilmu hadis ini sebagai bidang studi keahliannya. Hal ini berdasar pada beberapa faktor. Yang pertama, ada hadis Nabi SAW ini sebagai sumber ajaran atau sumber hukum Islam sesudah Al-Quran. Dan yang kedua, tentang hadis Nabi SAW tidak seluruhnya tertulis pada waktu Nabi masih hidup. Dan yang ketiga, telah terjadi upaya pemalsuan terhadap hadis Nabi SAW. Sekarang sudah banyak terjadi tentang pemalsuan hadis, pemalsuan Al-Quran, dan semacamnya. Dan yang keempat, yaitu proses penghimpunan dan periwayatan hadis Nabi SAW telah memakan waktu yang sangat panjang. Mengapa sangat panjang? Karena dalam sejarah penghimpunan hadis secara resmi itu masal terjadi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada tahun 750 Masehi. Nah, dikatakan resmi karena kegiatan penghimpunan itu merupakan kebijakan dari kepala negara. Dan dikatakan massal karena perintah kepala negara itu ditunjukkan kepada para gubernur dan ulama ahli hadis pada zaman itu. Nah, pada sekitar pertengahan abad kedua Hijriah telah muncul karya-karya himpunan hadis di berbagai kota besar, misalnya di Mekah, Madinah, dan Basrah. Puncak pemimpinan hadis Nabi ini terjadi sekitar pertengahan abad ketiga Hijriah. Baik, selanjutnya nomor 5, yaitu kitab-kitab hadis yang telah banyak beredar ternyata menggunakan metode dan pendekatan penyusunan yang bervariasi.
Sebagaimana diketahui bahwa jumlah kitab hadis itu kan disusun oleh ulama periwayat itu cukup banyak, maka jumlah tersebut itu juga sangat sulit dipastikan angkanya, sebab mukharijul hadis, ulama yang meriwayatkan hadis itu sekaligus mengadakan penghimpunan hadis itu tidak terhitung jumlahnya. Apalagi sebagian dari penghimpun hadis itu ada yang menghasilkan karya himpunan hadis lebih dari satu kitab. Nah, metode penyusunan kitab-kitab himpunan hadis ini tidak seragam. Nah, hal itu memang logis, sebab yang lebih ditekankan dalam penulisan ini bukanlah metode penyusunannya, melainkan penghimpunan hadisnya. Yang nomor 6 ini, periwayatan hadis lebih banyak berlangsung secara makna daripada secara lafal. Karena kenapa? Mayoritas sahabat Nabi membolehkan periwayatan hadis secara makna. Mereka misalnya seperti sahabat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Abu Darda, Abu Hurairah dan sebagainya, dan juga Aisyah termasuk istri Rasulullah, menolak periwayatan hadis secara makna. Misalnya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan Zaid bin Arqam itu menolak. Nah, perbedaan pandangan tentang periwayatan hadis ini secara makna terjadi juga di kalangan ulama sesudah zaman sahabat. Ulama yang membolehkan periwayatan secara makna menekankan pentingnya pemenuhan syarat-syarat yang cukup ketat. Misalnya proses periwayatan. Yang bersangkutan ini harus mendalami pengetahuannya tentang bahasa Arab, yang emang benar-benar mendalami bahasa Arab, dan juga hadis yang diriwayatkan bukanlah bacaan yang bersifat ta'abbadi, umpamanya bacaan sholat, dan periwayatan secara makna dilakukan karena sangat terpaksa. Dengan demikian, periwayatan hadis ini secara makna dilakukan karena sangat terpaksa. Jadi periwayatan hadis ini secara makna tidaklah berlangsung secara longgar, tetapi cukup ketat. Nah, for the last but not least, sebenarnya untuk mengetahui dan memahami tingkat kualitas hadis Nabi ini, ulama dan cendekiawan ini berusaha melakukan penelitian kritis yang bersifat ilmiah sebagai langkah untuk menentukan kualitas sanad dan matan. Nah, hadis yang dapat atau tidak dijadikan sebagai hujah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, langkah-langkah kegiatan penelitian sanad hadis. Yang pertama, melakukan iktibar hadis, meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya, dan juga menyimpulkan hasil penelitian sanad. Dan yang kedua, langkah-langkah kegiatan penelitian matan hadis. Yang pertama, A. Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya, dan juga meneliti susunan matan yang semakna, dan juga meneliti kandungan matan, dan yang terakhir mengumpulkan hasil penelitian matan. Nah, langkah-langkah yang dimaksud ini bila dilaksanakan seksama, maka dapat diketahui susunan sanad suatu hadis secara jelas, dan dapat diukur juga tentang bersambung setidaknya sanad hadis yang dimaksud. Nah, selanjutnya itu matan. Hadis pun akan diketahui bahwa matan hadis tersebut terhindar dari kecacatan atau tidak, sehingga dengan mudah hadis tersebut dikategorikan makbul atau mardud seperti yang sudah saya katakan tadi. Terakhir, di sini akan membahas poin bagian-bagian yang harus diteliti pada sanad dan matan. Nah, kita ke poin yang sanad dulu ya, karena keadaan dan kualitas sanad ini merupakan hal yang pertama kali diperhatikan dan dikaji oleh para ulama hadis, terutama yang menyangkut nama-nama perawi yang terlibat dalam periwayatan hadis dan lambang-lambang periwayatan hadis yang telah digunakan oleh masing-masing. Nah, perawi dalam periwayatan hadis ini seperti sami'tu, akhbarani, an dan anna. Oleh karena itu, apabila sanad suatu hadis tidak memiliki kriteria yang telah ditentukan, seperti tidak adil, maka riwayat tersebut itu langsung ditolak, dan selanjutnya penelitian terhadap matan itu hadis tidak diperlukan lagi, begitu. Nah, hadis ini tidak akan diterima meskipun matanya ini kelihatan sahih, kecuali disampaikan oleh orang-orang yang adil. Akan tetapi apabila sonnya telah memenuhi persyaratan kesahihan, maka barulah kegiatan penelitian ini dilanjutkan kepada muatan hadis itu sendiri. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa prinsip ulama hadis itu adalah kesahihan sanad ini tidak mengharuskan kesahihan matan suatu hadis. Kita kembali lagi, tapi kita bahasnya yang matan hadis karena sanadnya sudah dibahas. Nah, suatu matan hadis ini yang sampai ke tangan kita itu sangat berkaitan dengan sanadnya, tapi sementara. Nah, keadaan sanad itu sendiri memerlukan penelitian secara cermat.
Oleh karena itu, penelitian terhadap matan juga diperlukan, karena tidak hanya adanya keterkaitan dengan sanad, tetapi karena adanya periwayatan hadis juga. Secara makna, penelitian matan pada dasarnya dapat dilakukan dengan pendekatan semantik dan dari segi kandungan hadis. Namun secara umum, dalam penelitian matan sanad hadis ini dilakukan itu perbandingan, seperti membandingkan antara hadis dengan Al-Quran, hadis dengan hadis, dan lain sebagainya. Seperti contoh perbandingan antara hadis dengan Al-Quran, yaitu hal ini tuh lebih diteliti karena kesesuaian antara matan hadis dengan Al-Quran itu. Nah, yang kedua adanya ittirab. Nah, maksud ittirab itu apa? Pertentangan antara doa riwayat yang sama kuatnya sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tarjih terhadap salah satunya. Dan yang terakhir adanya al-qalb, yaitu pemutar balikan matan hadis. Dan yang terakhir lagi adanya penambahan lafaz dalam sebagian riwayat atau disebut sebagai ziyadatul thiqat. Nah, para ulama hadis ini telah sepakat bahwa tidak diterimanya suatu hadis yang bertentangan dengan hadis yang telah mempunyai status yang tetap dan jelas, atau bisa dikatakan dengan al-shorihah al-thabitlah, bahwa sabda Nabi Muhammad ini tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Tapi oleh karena itu, apabila ditemukan pertentangan antara satu sabda Nabi dengan sabda beliau yang lain, maka dalam hal ini pasti terjadi suatu kekeliruan lagi dalam penukilannya. Nah, untuk mengatasi menolak riwayat seperti tersebut di atas, maka terlebih dahulu terpenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, apabila kedua hadis tersebut dapat dikompromikan tanpa adanya kesan pemaksaan, maka keduanya dapat dijadikan hujjah. Nah, apabila tidak dapat dikompromikan, maka harus dilakukan tarjih dengan menentukan mana hadis yang kuat marjuh dan mana yang lemah yang disebut rajih. Dan yang terakhir, melihat salah satu hadis yang sifat periwayatannya mutawatir. Bila telah jelas status hadis tersebut, maka dapat dijadikan sebagai sandaran dibandingkan hadis yang status periwayatannya kurang jelas. Baik, sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan tadi bahwa sanad itu adalah bisa dibilang torik, yaitu jalan, karena menyampaikan sebuah pesan atau isi dari hadis tersebut. Sedangkan matan menurut bahasa adalah maitafa, yaitu tanah yang meninggi, kalimat tempat berakhirnya sanad. Nah, sedangkan istilah itu tempat berakhirnya kalimat sanad. Nah, matan ini redaksinya ini hadis ini menjadi unsur pendukung pengertiannya. Perkataan yang disebut di akhir sanad yakni sabda Nabi Muhammad SAW itu, dan disebut juga sesudah hadis yang disebutkan. Nah, penamaan seperti itu barangkali didasarkan pada alasan bahwa bagian itulah yang tampak dan yang menjadi sasaran utama hadis. Jadi, penamaan itu diambil dari pengertian etimologisnya. Baik, mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena karena cuman segitu kemampuan saya. Semoga bermanfaat semuanya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.